Baik teman-teman, saya akan menjelaskan hasil analisis terhadap soal-soal yang kita gunakan untuk kuis besar kita, kuis besar bahasa Indonesia untuk analisis SPOK dan DM. Baik, kalimat pertama saya sangat tertarik saat membaca cerpen Wolfgang Dieckhoff. Tentu saja sebagai analisis SPOK kita tahu bahwa saya adalah subjeknya, sangat tertarik predikat. Saat membaca cerpen Wolfgang Dieckhoff tentu saja keterangan waktu. Lalu di sini ada saat siapa? Saat saya, ada subjek resapnya. Membaca predikat dan cerpen Wolfgang Dieckhoff itu subjek penderita. Begitu analisis SPOK-nya, lalu analisis DM-nya. Saya sangat tertarik saat membaca cerpen Wolfgang Dieckhoff. Pertama-tama kita lihat bahwa di sini subjeknya satu, maka tidak ada perlu analisis. Lalu ada sangat tertarik, MD. Kemudian keterangan waktu kita analisis di sini ada saat membaca cerpen Wolfgang Dieckhoff. Objek penderita terdiri dua frase, yaitu dua kata, yaitu cerpen dan Wolfgang Dieckhoff. Wolfgang Dieckhoff tentu saja satu kesatuan saja. Lalu cerpen Wolfgang Dieckhoff, DM. Membaca cerpen Wolfgang Dieckhoff, ini predikatnya. Lalu ada subjek lesap yang tidak kelihatan di sini, saya ya. Seperti ini. Saat kata depan. Lalu saat membaca cerpen Wolfgang Dieckhoff sebagai keterangan waktu akan kita tekatkan pada predikat, frasa predikatnya yaitu sangat tertarik, DM tentu saja. Dan kita sampai pada bagian akhir, subjek, saya sangat tertarik saat membaca cerpen Wolfgang Dieckhoff, frasa predikat. Ini untuk analisis kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, tokoh sentralnya adalah aku dan tentu saja Wolfgang Dieckhoff. Oke, ada dua klausa di sini sebenarnya dan dihubungkan oleh kata sambung dan. Jadi kita bisa mengartikan kalimat ini sebagai seperti ini sebenarnya. Tokoh sentralnya adalah aku dan tokoh sentralnya tentu saja Wolfgang Dieckhoff. Bisa seperti itu. Atau Anda juga bisa saja mengatakan langsung saja tokoh sentralnya subjek adalah aku dan saja Wolfgang Dieckhoff itu predikat. Bisa seperti itu. Jadi predikatnya tadi mulai adalah ini ya. Bisa seperti itu ya teman-teman. Cara membaca yang lain adalah teman-teman bisa saja menganggap bahwa seperti saya sebutkan tadi, Anda bisa melihat bahwa ini ada fase atau subjek lesap di sini. Jadi tokoh sentralnya adalah aku dan tokoh sentralnya tentu saja adalah Wolfgang Dieckhoff.
Anda bisa seperti itu. Jadi bisa saja begini. Lalu ada dan plus subjeknya lesat di sini. Lalu predikatnya, ada keterangan ini. Tentu saja itu adalah keterangan intensitas. Maaf. Dan predikat. Seperti ini. Jadi ada dua cara menganalisis kalimat ini dalam analisis SPOK-nya. Yang pertama adalah SP, tokoh sentralnya subjek, adalah aku dan saja bukan sifat, satu saja menjadi predikat. Atau yang kedua yang lebih rumit tetapi juga sama betulnya, tokoh sentralnya subjek adalah aku predikat dan plus tentu saja tokoh sentralnya yang lesat subjek dan tentu saja keterangan intensitas lalu adalah Wolfgang Kirchhoff predikat. Oke, kita analisis. Saya akan menggunakan yang pertama saja ya, yang kedua nanti akan sedikit lebih rumit, tetapi mungkin saya tidak terlalu yakin bahwa ada teman-teman yang melakukannya. Jadi saya akan menggunakan yang pertama saja. Tokoh sentralnya, oke, tokoh sentral dulu. Lalu tokoh sentralnya itu berarti nyanya di sini adalah pemilik dan pemiliknya itu adalah cerpen tadi ya, cerpen Wolfgang Kirchhoff. Jadi tokoh sentral cerpen Wolfgang Kirchhoff adalah aku dan tentu saja Wolfgang Kirchhoff. Oke, aku dan Wolfgang Kirchhoff gitu kan sebenarnya. Oke, jadi tentu saja ini tadi keterangan intensitas, tentu saja DM lalu Wolfgang Kirchhoff seperti ini satu kesatuan ya, sama seperti tadi. Ini di sini adalah kan, jadi ini sebenarnya lesap dari predikatnya. Di ini MD, tentu saja itu menerangkan Wolfgang Kirchhoff. Lalu ada aku dan, nah ini dan, kemudian ini dibagikan. Itu saja, jadi aku dan tentu saja Wolfgang Kirchhoff ini adalah predikatnya. Kata kerja bantu. Maka meskipun adalah begitu, adalah DM ya. Lalu begini analisisnya, itu sebenarnya mengikuti yang analisis SP yang pertama. Itu analisis SP yang kedua sebenarnya sama saja, hanya saja nanti D-nya itu di bagian akhir begini. Lalu ada S lesap dan keterangan intensitas sama, mirip. Kita ke kalimat yang ketiga. Dikisahkan si aku sedang belajar di Universitas Hamburg. Sebenarnya ini agak sedikit rumit meskipun terlihat sangat sederhana ya. Kita tahu bahwa dikisahkan itu adalah kata kerjanya, maka ini adalah predikat sebenarnya. Oke, kita bisa menganalisisnya menjadi sebenarnya kalimat itu dikisahkan bahwa si aku sedang belajar di Hamburg. Bahwa si aku sedang belajar di Hamburg dikisahkan, begitu kan sebenarnya. Maka analisisnya adalah predikatnya ini dulu. Predikatnya adalah dikisahkan. Lalu bahwa si aku sedang belajar di Universitas Hamburg itu subjek. Bahwa si aku sedang belajar di Universitas Hamburg dikisahkan. Gitu kan. Lalu subjeknya ternyata agak tidak bagus ini kebetulan saya namanya kursor saya mouse atau tikus saya maksudnya. Oke, si aku itu subjek, lalu sedang belajar itu predikat di Universitas Hamburg, tentu saja keterangan ya.
Dan keterangan, maaf, bukan waktu, tapi keterangan tempat ya, salah saya. Oke. Si aku begitu kan predikatnya, si aku, si menerangkan aku. Si itu adalah apa namanya, seperti sang gitu ya, artikel, dan bukan kata depan, maka dia MD. Sedang belajar juga, sedangnya menerangkan belajar. Di Universitas Hamburg, ini satu saja, satu apa namanya, satu kesatuan, overnya ya, Universitas Hamburg. KMD karena di sedang belajar di Universitas Hamburg. Lalu di sini ada si aku sedang belajar di Universitas Hamburg. Oke, ini predikat, ini subjek. Maka sudah saja. P. S. Nah, sudah. Analisis SPOK-nya seperti ini. Dikisahkan predikat. Si aku sedang belajar di Universitas Hamburg. Subjek, dan subjek itu ternyata bisa dianalisis sebagai klausa. Ada si aku sebagai subjek, sedang belajar predikat di Universitas Hamburg, keterangan tempat. Lalu di bawahnya teman-teman bisa melihat analisis DM-nya. Kalimat berikutnya agak panjang dan mungkin sedikit membingungkan di awal, tapi sebenarnya sederhana saja ya. Aku dan Kipkop yang dipanggilnya Pak Kipkop karena keterpaksaan usia bertemu pertama kali secara tidak sengaja di Mensa. Subjeknya itu sampai di koma ini, setelah koma ini, sebelum koma ini ya. Aku dan Kipkop. Kipkop itu siapa? Yang dipanggilnya Pak Kipkop karena keterbatasan usia, keterpaksaan usia. Ini subjek. Lalu bertemu itu predikat. Pertama kali itu keterangan intensitas juga. Secara tidak sengaja itu keterangan cara. Dimensi keterangan tempat. Kita tulis itu aja ya. TMP. Oke, jadi subjek aku dan Kikop yang dipanggilnya Pak Kikop karena terbatasan usia. Itu subjek. P apa namanya? Kemudian predikat utamanya adalah bertemu. Pertama kali itu keterangan intensitas. Lalu apa namanya, secara tidak sengaja keterangan cara, dan di meja keterangan tempat. Oke, kita analisis yang subjeknya dulu. Yang dipanggilnya Pak Kipkop karena keterbatasan usia itu Kipkop ya. Jadi nanti kita analisis dulu yang dipanggilnya. Oke, dipanggil olehnya begitu ya. Oke, yang dipanggilnya Pak Kipkop. Pak Kipkop satu saja ini karena satu kesatuan menuju pada orang, atau kalau mau dianalisis juga bisa saja Pak untuk menunjukkan Kipkop gitu ya. Tapi di sini saya akan menulis Kipkop saja, Pak Kipkop jadi satu. Dipanggilnya Pak Kipkop.
karena keterpautan usia. Karena itu kata depan, jadi kata sambung, bukan kata depan, maaf, kata karena seperti itu ya, kata sambung. Lalu dipanggilnya Pak Kipkop karena keterpautan usia. Yang nah ini kan menerangkan Kipkop yang dipanggilnya itu kan. Oke, bertemu predikat tadi tidak ada bahasanya, jadi satu kata saja. Pertama kali PM, cara tidak sengaja, tidak menerangkan sengaja. Secara begini aja. Lalu dimensa juga. Oke, bertemu pertama kali. Jadi karena ini keterangan dilekatkan dulu dengan predikat. Bertemu pertama kali secara tidak sengaja. Bertemu pertama kali secara tidak sengaja di mensa. Oke, ini predikatnya bertemu sudah selesai ya, bertemu pertama kali lalu ini subjek, predikat yang ini sudah selesai, analisis predikatnya tadi analisis subjeknya sudah selesai juga. Maka S. Oke, agak panjang tetapi masih bisa dilakukan. Kalimat selanjutnya, aneh bahwa Kipkop yang selalu bersetelan perlente dengan jas dan sepatu mengkilat, makan siang bersama mahasiswa dan menyapa aku. Ini ada kata bahwa dan sama seperti tadi yang dipisahkan bahwa, nah bahwanya seterusnya itu sebenarnya menjadi subjek, sama di sini aneh bahwa, berarti predikatnya adalah aneh. Bahwa Kipkop yang selalu bersetelan perlente dan seterusnya di beberapa adalah aneh. Subjek, subjeknya ini nanti kita bisa lihat ada analisisnya lebih panjang. Kipkop yang selalu bersetelan perlente dengan jas dan sepatu mengkilat itu subjek dari sini. Lalu sampai di sini makan siang itu predikatnya. Bersama mahasiswa, nah ini bersama mahasiswa itu sebenarnya objek penyerta sama seperti dengan mahasiswa. Kemudian dan menyapa aku. Dan Kipkop yang perlente gitu. Nah, terus subjek. Menyapa itu predikat. Aku itu objek penderita. Oke. Sekarang kita analisis DM-nya. Analisisnya SPP-nya seperti ini. Jadi aneh tuh sebagai predikat bahwa Kipkop yang selalu bersetelan perlente dengan jas dan sepatu mengkilat, subjek dan seterusnya sampai sana. Lalu itu di di bawahnya itu ternyata ada analisis juga. Kipkop yang selalu bersetelan perlente dengan jas dan sepatu mengkilat, itu subjek. Kemudian makan siang predikat bersama mahasiswa, objek penyerta, lalu Kipkop subjek lesap tadi, kemudian menyapa predikat aku objek penderita. Predikat tidak perlu kita analisis, lalu kita akan menganalisis yang S ini ya, yang panjang sampai dengan sepatu mengkilat. Jadi yang bersetelan perlente dengan jas dan sepatu mengkilat itu siapa? Kipkop. Jadi itu satu. Tidak perlu dianalisis lagi. Jadi dalamnya maksudnya kita bisa menganalisis sepatu mengkilat saja. Bukan jas ya, jas nggak mengkilat, yang itu adalah sepatu. Nah, berarti ini.
jas dan sepatu mengkilat. Oke. Dengan jas dan sepatu mengkilat. Oke. Bersetelan perlente dengan sepatu. Oke, perlente dengan jas dan sepatu mengkilat atau bersetelan perlente dengan sepatu. Nah, kita yang tahu bahwa dengan jas dan sepatu mengkilat itu perlentenya itu kan, itu menerangkan bahwa dia itu perlente karena dia mengenakan jas dan sepatu yang mengkilat. Oke. Maaf salah. Harusnya bersetelan perlente dengan jas dan sepatu mengkilat gitu, sorry. Bersetelan perlente. Selalu bersetelan perlente. Selalu bersetelan perlente itu dengan jas dan sepatu mengkilat. Yang selalu bersetelan perlente dengan jas dan sepatu mengkilat itu siapa? K-pop. Lalu makan siang bersama mahasiswa itu apa namanya adalah predikatnya ya. Sorry, makan siang predikatnya, bukan makan siang bersama. Ini makan siang dulu. DM ya. Bersama mahasiswa, bersama itu dengan sama seperti ini aja. Lalu bersama dengan mahasiswa itu begini. Makan siang bersama mahasiswa. Dan lalu keep cop ini yang tadi yang ini ya. SPO penyertaan jadi sampai ini. Kemudian ada dan menyapa aku. Ini dia penderita aku, lalu itu dilepaskan dengan predikatnya menyapa, DM. Lalu di sini kita tahu bahwa di sini ada subjek lesat yang tidak kelihatan, yaitu K-pop. Dan predikat. Nah, ada dan di sini. Dan ini diteruskan oleh ini. Menggabungkan antara K-pop yang selalu bersetelan perlente dengan jas dan sepatu mengkilat makan siang bersama mahasiswa dan K-pop menyapa aku itu digabungkan dengan kata dan. Lalu ada bahwa ini kata depan. Ada maaf jangan. Ini predikat. Oke, sudah kira-kira seperti ini. Begitu ya, ini untuk kalimat kelima dan yang terakhir untuk kalimat keenam. Kalau tidak merupakan orang yang sangat low profile, apalagi ini kalimat tanya di bawah. Nah, ini kalau kita bisa menganalisis dengan baik, bagus sekali nih. Jadi kalau tidak merupakan orang yang sangat low profile, itu adalah keterangan. Ada kalau ya, kalau itu keterangan syarat. Sama seperti jika apabila dan sebagainya. Nah, keterangan syarat ini di sini kita bisa melihat itu ada analisis di bawahnya ini sebenarnya. Kalau K-pop tidak merupakan orang yang sangat low profile, lah itu kan begitu. K-popnya tidak ada, jadi kita lesap ini. Lesap tidak merupakan tidak merupakan sama seperti adalah. Jadi tidak merupakan orang yang sangat low profile satu kesatuan predikat.
Kemudian apalagi K-pop apalagi begitu kan. Nah, apalagi itu predikat. Apalagi si K-pop. Jadi subjek resap itu predikatnya apalagi. Jadi subjeknya sangat maaf justru resap di sini, tapi predikatnya ada apalagi. Dia apalagi. Dia apalagi. Dia adalah, nah, apalagi itu adalah katakan untuk menggantikan adalah seperti itu ya. Oke, kita mulai dengan ini ya, keterangan syarat dulu. Tidak merupakan orang yang sangat low profile. Low profile ini bahasa Inggris, jadi kita satu apa namanya satu saja ya. Sebenarnya bisa saja kita analisis low itu menerangkan profile, oke. Tapi karena ini dari bahasa Inggris dan mungkin kita tidak semua paham atau bagaimana, ya ini sudah kita anggap satu satuan. Sangat low profile, nah sangat itu menerangkan ini ya, menerangkan low profile. Oh iya, tadi saya menerima kalau teman-teman menganalisis low profile itu low menerangkan profile boleh. Tapi kalau mau dibuat seperti ini satu kesatuan juga tidak masalah, bagus juga. Yang sangat low profile. Oke, orang yang sangat low profile. Tidak merupakan, berarti tidak dulu ya. Tidak merupakan apa, tidak merupakan apa, tidak merupakan orang yang low profile. Lalu kita tahu di sini ada rupiah besarnya. Kalau K-pop tidak merupakan orang yang low profile, tidak merupakan kalau lalu ini apalagi. Nah ini juga, ini sudah keterangan syarat sudah selesai ya, dan analisis apalagi. Jadi apalagi itu begini, jadi itulah predikat. Maka yang keterangan syarat ini kita lekatkan dulu ke predikat. And dan di sini kita tahu ada subjeknya dulu. Seperti ini ya, jadi analisis terakhir. Semoga banyak yang betul meskipun agak rumit ya di bagian-bagian akhir. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan kepada saya, baik secara individual. Kalau misalnya ada pertemuan di kelas minggu ini ya tidak apa-apa, tapi ini mengakhiri diskusi atau ya penjelasan kita atau analisis kita tentang kalimat baik di SPOK maupun DM-nya. Terima kasih.